Aneh banget gak sih? Tugas udah belum sih? Nggak tahu. Kita belum aja. Tugas apa, Cok? Ya, tugas apa? Baik, sebagai penutup, sejarah para nabi dapat dikaji melalui pendekatan ilmiah dan religius yang saling melengkapi. Sejarah ilmiah, kisah para nabi mempresentasikan perkembangan nilai moral, sosial, dan budaya yang menjadi bagian penting dalam studi peradaban manusia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Aneh banget gak sih cerita Nabi Musa ngebelah laut pakai tongkat doang? Waduh, mukjizat mah bukan peristiwa biasa. Itu mah bukan jawaban, Mam. Harus ada buktinya itu loh. Bukti kayak gimana? Ya minimal ada anomali yang konsisten lah. Kan peristiwa fisik pasti ninggalin dampak fisik gak sih? Itu kan hukum dasar. Kau minta peristiwa yang tujuannya ngalahin hukum alam, itu sih aneh sih. Kalau nggak bisa diuji mah buat apa, Mam? Tepat. Ada dua perbedaan antara jarang terjadi sama melanggar hukum alam, Mam. Itu dua level yang berbeda. Justru itu definisi mukjizat sis, pengecualian bukan kebiasaan. Alah, bilang aja itu mah cerita yang dilebihkan, Mam. Nih ya, kalau semuanya harus lolos uji kayak laboratorium gitu baru boleh dipercaya. Ya udah semua manusia nggak bakal punya apa-apa nggak sih? Apa contohnya, Mam? Ya kayak keluarga, makna, harapan itu kan nggak kelihatan tuh, tapi kan dampaknya nyata. Tapi kan itu pengalaman batin, Mam. Kita kan lagi ngomongin plan fisik tentang laut terbelah. Itu kan ranah yang berbeda. Lah sama aja nggak sih? Itu kan bukti yang bisa dipegang. Padahal nggak semuanya kebenaran itu kayak bisa dipegang juga. Gua nih nggak percaya sesuatu dari kesaksian doang. Dan dalam sejarah juga kesaksian kan bisa bias, bisa dilebihkan, atau juga bisa simbiolik. Dan dalam sejarah kuno juga bisa alegori. Nah di sini tuh saya bukannya nolak akal ya, cuma emang semua tuh ada batasnya nggak sih? Jadi kamu percaya sama misteri? Saya sih setuju ya kalau realitas itu lebih luas daripada alat ukurnya manusia. Kalau emang laut terbelah, beneran terbelah nih, pasti ada jejaknya sampai sekarang, Mam. Nah itu peristiwa sebesar itu harusnya mengubah topografi kan. Harusnya ada data arkeologi atau geografi yang sangat kuat, Mam. Mukjizat ya bukan buat museum. Jadi kayak dongeng, Mam. Ya bukan lah, ngaco. Lebih enak disebut renungan kayak gitu tuh. Misalkan kamu lagi down, pasti ada aja jalannya. Berarti itu cara manusia memaknai peristiwa yang sulit, Mam. Bukan berarti peristiwanya itu literal. Tiap manusia kan punya Tuhan. Nah, Tuhan juga punya jalan sendiri. Ya kali jalan Tuhan disamain sama jalan kita yang bisa ketebak itu. Tapi kalau semua hal yang gak bisa dijelasin langsung diklaim itu campur tangan Tuhan, berarti kita menghentikan pencarian dong. Ya bukan berhentiin, tapi pencarian juga ada batasnya sis. Kalau mukjizat harus ninggalin beberapa bukti fisik yang bisa diverifikasi buat tahun-tahun kemudian, ya itu mah namanya eksperimen bukan mukjizat. Udah yuk balik. Di tengah dunia yang terus berubah, manusia mencari jawaban melalui ilmu dan logika. Namun, di balik setiap pengetahuan, selalu ada ruang bagi keyakinan yang memberi arah dan makna. Sains membantu kita memahami bagaimana kehidupan berjalan, sementara iman mengingatkan kita untuk tetap memiliki nilai dan tujuan.
Sila pertama Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan keyakinan bukanlah alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling menghormati dan memahami. Karena pada akhirnya, keseimbangan antara akal dan hati adalah jalan menuju kehidupan yang harmonis. Di antara iman dan logika, kita belajar satu hal sederhana. Manusia tidak harus memiliki salah satu, tetapi belajar berjalan bersama keduanya, dengan rasa hormat, toleransi, dan kemanusiaan.